Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi di dalam video ini kami akan membahas topik Islam dan kesejahteraan umat. Sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk siapkan buku dan penanya ya. Ada beberapa materi yang akan kita bahas di dalam topik ini. Yang pertama yaitu konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani memiliki dua bagian. Yang pertama adalah nomenklatur masyarakat madani, dan yang kedua adalah hakikat dan karakteristik masyarakat madani. Lalu materi yang kedua ada peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi Islam dan pemberdayaan umat. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani sering disepadankan dengan istilah civil society atau masyarakat sipil yang berkembang di dunia barat. Dr. Anwar Ibrahim yang pertama kali memperkenalkan istilah ini di Indonesia saat menyampaikan ceramah dalam rangka Festival Istiqlal II tahun 1995 di Jakarta. Kemudian, almarhum Nurcholish Madjid, cendekiawan muslim kenamaan, secara gigih memperjuangkan terbentuknya masyarakat madani di Indonesia. Masyarakat madani lebih kurang dapat dipahami sebagai sebuah tatanan masyarakat yang ideal, adil, makmur, dan berketuhanan. Oleh karena itu, banyak pihak yang menaruh harapan dan cita-cita yang besar bagi terbentuknya kehidupan masyarakat seperti ini. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu hakikat dan karakteristik masyarakat madani. Ciri mendasar masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, egalitarianisme atau kesepadanan. Yang kedua, ada penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi atau profesionalisme. Ketiga, keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat atau demokrasi. Yang keempat, penegakan hukum dan keadilan. Kelima, toleransi dan pluralisme atau faham kemajemukan. Dan yang terakhir adalah musyawarah. Ciri-ciri masyarakat madani yang dikemukakan sebelumnya pada dasarnya masih bersifat ideal filosofis dan bersifat fundamental. Lebih spesifik, ciri masyarakat madani dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial, dan dalam Islam artinya menerapkan norma, hukum, dan nilai-nilai Islam. Yang kedua, ada damai. Artinya, masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Yang ketiga, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Yang keempat, ada toleran. Artinya, tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah SWT sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Kelima, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keutuhan masyarakatnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang keenam, ada berperadaban tinggi. Artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Yang ketujuh, ada berakhlak mulia. Sekalipun pembentukan akhlak masyarakat dapat dilakukan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan semata, tetapi relativitas manusia dapat menyebabkan terjebaknya konsep akhlak yang relatif. Yang ketiga, nomenklatur masyarakat madani. Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun di Madinah membangun masyarakat peradaban yang adil, terbuka dan demokratis dengan landasan takwa kepada Allah SWT. Takwa ini menciptakan hubungan vertikal atau hablun min Allah yang menjamin manusia tidak jatuh hina. Semangat ketuhanan yang tulus memancar ini menjadi semangat kemanusiaan atau hablun min al-annas, menciptakan hubungan antar manusia yang penuh budi luhur. Nabi menyatakan tugas sucinya adalah menyempurnakan keluhuran
Masyarakat yang dibangun Nabi disebut masyarakat madani atau civil society dengan ciri-ciri egalitarisme, penghargaan berdasarkan prestasi, keterbukaan partisipasi, dan pemilihan kepemimpinan. Namun, setelah Nabi wafat, masyarakat ini hanya bertahan selama masa Khulafa al-Rasyidin, yang kemudian digantikan oleh sistem dinasti. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensial umat Islam terutama terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam menunjukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan bidang-bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyid, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, dan yang lain. Kemunduran umat Islam terjadi pada pertengahan abad 13 setelah dinasti Bani Abbas dijatuhkan oleh Hulagu Khan, cucu Genghis Khan pada tahun 1258 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok umat manusia yang Allah ciptakan. Di antara aspek kebaikan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas SDM-nya dibanding umat non-Islam. Tentu saja, keunggulan kualitas umat Islam yang dimaksud dalam Al-Quran itu sifatnya normatif, potensial, bukan real. Maksudnya, secara ideal, umat Islam seharusnya lebih maju. Namun dalam realitasnya, hal itu sangat bergantung pada 9 kemampuan umat Islam sendiri. Untuk memanfaatkan norma atau potensi yang telah dimilikinya, dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." Sumber daya manusia umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitasnya yang sangat unggul. Karena itu, dalam pencaturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, belum mampu menunjukkan perannya yang signifikan. Dari segi jumlah, umat Islam cukup besar. Begitu pula dari segi yang potensi alamnya, wilayah negara Islam memiliki kekayaan alam yang dominan. Tetapi, karena kualitas sumber daya manusianya masih rendah, eksploitasi kekayaan alamnya itu dilakukan oleh orang-orang atau bangsa non-Islam, sehingga keuntungan terbesar diperoleh oleh orang non-Islam. Oleh karena itu, semangat untuk maju berdasarkan nilai-nilai Islam telah mulai dibangkitkan melalui pemikiran Islami ilmu pengetahuan. Islamisasi kelembagaan ekonomi melalui lembaga ekonomi dan perbankan syariah, dan lain-lain. Kesadaran dan semangat untuk maju tersebut bila disertai dengan sikap konsisten terhadap moral atau akhlak Islami, profesionalisme, dan keterbukaan pasti akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai oleh bangsa lain yang sekadar mengandalkan pemikiran manusiawi semata. Materi terakhir, sistem ekonomi Islam dan pemberdayaan umat. Sebagai sebuah ajaran yang kafah dan universal, Islam merupakan agama yang mengajarkan dan mengatur segala macam hal. Salah satunya adalah prinsip-prinsip ekonomi dan jalan menuju kesejahteraan umat. Setiap ikatan atau hubungan antara seseorang dengan orang lain dan penghasilannya yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid adalah ikatan atau hubungan yang tidak Islami. Dengan demikian, realitas dari adanya hak milik mutlak tidak dapat diterima dalam Islam, sebab hal ini berarti mengingkari tauhid. Prinsip ekonomi Islam memuat 2 prinsip utama, yaitu yang pertama, tidak seorang pun yang berhak mengeksploitasi orang lain, dan yang kedua, tidak ada seorang pun yang boleh memisahkan diri dari orang lain dengan tujuan untuk membatasi kegiatan sosial ekonomi di kalangan mereka saja. Dengan demikian, seorang muslim harus mempunyai keyakinan bahwa perekonomian pada akhirnya kembali berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep persaudaraan, keadilan ekonomi dan sosial. Maka, ketidakadilan dalam keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsepsinya tentang keadilan sosial tidaklah menuntut bahwa semua orang harus mendapat upah yang sama tanpa memandang kontribusinya. Islam mentoleransi ketidaksamaan pendapat.
Dalam ukuran tauhid, seseorang boleh menikmati penghasilannya sesuai dengan kebutuhannya. Kelebihan-kelebihan penghasilan atau kekayaannya harus dibelanjakan sebagai sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau diinvestasikan kembali dalam suatu usaha yang akan mendatangkan keuntungan, lapangan kerja, dan penghasilan bagi orang lain. Sedekah sudah ada di sepanjang sejarah manusia. Semua agama dan sistem etika memandang amal itu sebagai nilai yang tinggi, dan Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi tradisi tersebut. Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua yaitu hubungan manusia dengan manusia lain. Kedua hubungan itu harus berjalan serentak. Menurut ajaran Islam, dengan melaksanakan kedua hubungan itu, hidup manusia akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat kelak.